Halo, saya Jonathan Glorivi. Pada hari ini kita akan membahas tentang psikoanalisis. Psikoanalisis di sini saya berkelompok, tidak saya sendiri. Di sini saya bersama Amanda Setiawani, terus ada Aaron Melandri dan Aditya Rahman. Jadi pada tahap ini kita akan menjelaskan bagaimana sih psikoanalisis itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Baik, perkenalkan nama saya Aaron Melandri. Berikut adalah penjelasan teori psikoanalisis yang dibagi ke dalam 4 bagian utama. Yang pertama yaitu struktur kepribadian. Freud membagi kepribadian manusia menjadi 3 komponen. Itu yang pertama, id, yang berisi dorongan insting dasar seperti libido dan agresi, yang bekerja berdasarkan prinsip kesenangan tanpa memikirkan konsekuensi. Yang kedua, ego, bagian rasional yang mengimbangkan keinginan id dengan kenyataan dunia luar. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas. Lalu terakhir, superego, yaitu representasi nilai-nilai moral dan hati nurani yang berfungsi mengendalikan keinginan id serta memberikan rasa bersalah saat melanggar norma. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi yang kedua itulah tingkat kesadaran. Freud mengelompokkan pikiran manusia ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah sadar atau conscious, yaitu pikiran yang kita sadari dan gunakan saat ini. Yang kedua adalah prasadar atau preconscious, yaitu ingatan atau informasi yang tidak sedang disadari tetapi dapat dengan mudah diakses. Yang ketiga adalah bawah sadar, yaitu unconscious, yaitu tempat penyimpanan dorongan, konflik atau kenangan yang ditekankan karena dianggap mengancam atau tidak dapat diterima secara sadar. Salam, perkenalkan nama saya Amanda Setiawani, saya dari Prodi Psikologi Kristen. Mekanisme pertahanan diri, defensi mekanis. Freud menjelaskan bahwa ego menggunakan mekanisme pertahanan untuk mengatasi konflik antara ID dan superego. Contoh mekanisme pertahanan, represi, menekankan ingatan traumatis ke alam bawah sadar, proyeksi, menyalahkan orang lain antara perasaan negatif yang sebenarnya berasal dari diri sendiri, sublimasi, mengubah dorongan negatif menjadi tindakan yang diterima secara sosial. Terima kasih. Pada psikoanalisis kita juga ada di dalam tahap perkembangan psikoseksual, yang dimana Freud percaya bahwa perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh tahapan psikoseksual di masa kanak-kanak. Setiap tahapan berfokus pada zona erogen tertentu. Yang pertama itu pada umur 0 sampai 1 tahun itu fase oral, dimana kepuasan melalui mulut seperti menyusu. Terus kedua itu umur 1 sampai 3 tahun yaitu anal, kepuasan melalui pengendalian fungsi buang air. Terus yang ketiga palik, itu di umur 3 sampai 6 tahun yang fokus pada organ kelamin dan munculnya kompleks Oedipus atau Elektra. Terus yang keempat adalah tensi 6 sampai 12 tahun, dorongan seksual ditekan, fokus pada aktivitas sosial. Terus yang terakhir kita punya genital yang dimana umur 12 tahun ke atas, dorongan seksual matang diarahkan pada hubungan romantis dewasa. Nah, konflik atau gangguan setiap tahap dapat mempengaruhi kepribadian seseorang di masa dewasa. Nah, bagaimana sih penggunaan psikoanalisis itu di kehidupan sehari-hari? Bagaimana sih dia terjadi? Oke, kita bakal lihat ilustrasinya berikut ini. Kayaknya uang itu lumayan deh buat belanja. Hei, jangan punya orang itu. Udah aku aktifin deh, tapi balikin ke orangnya. Bagaimana setelah melihat ilustrasi tadi, sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti kita pamit undur diri. Sampai bertemu di pembahasan-pembahasan berikutnya. Dadah.